Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Julia. Kebetulan sore ini saya sedang ngopi cantik gitu ya, di salah satu kafe di daerah Yasmin Bogor. Nah teman-teman, di sini ada kabar bagus buat teman-teman sekalian. Pada saat saya lagi ngopi nih, ketemu salah satu master Dewa Hipnotis. Pasti kalian sudah tahu semuanya, yaitu Pak ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Hari Dewanto dan terima kasih TI sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol sambil ngopi cantik di Kopi Naku Yasmin. Teman-teman semua, kan kita nih sedang booming banget yang namanya medar katanya. Nah, medar itu meditasi sadar. Medar ini karya siapa sih? Karya dari master kita, Pak Dewa Hipnotis ini. Nah sekarang biar kita tahu semua ya, apa sih sesungguhnya medar ini atau meditasi sadar gitu loh ya. Jadi terima kasih Ais, teman-teman. Meditasi ya, jadi kita tahu orang biasanya menyebut meditasi itu duduk diam ya, bertapa di tempat-tempat yang sepi gitu. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu teman saya cerita dengan bangga begini, Om Hari, saya sudah berhasil hidupnya tenang karena saya berhasil melakukan meditasi. Wow. Sunyi, kepala saya nggak berisik. Saya tanya, di mana meditasinya? Di kamar yang hening. Itu mah bukan meditasi. Teman-teman, kalau kita menepi ya di kamar, di gua, itu namanya ya boleh disebut meditasi, tapi itu belum meditasi sadar. Karena kalau hening di tempat yang sepi, normal. Karena teman-teman, Ais, meditasi sadar itu kita begini, meskipun tempatnya rame, seperti sekarang kita di Kopi Naku gitu, tempatnya rame, tapi kita bisa mengatasi keberisikan yang ada di kepala kita. Wow, sekeren Ya, itu ya? Sekeren itu. Bahwa berisik atau tidaknya kepala kita, itu sebenarnya bukan ditentukan oleh lingkungan, tapi oleh bagaimana kita mengontrol bagian-bagian dari tubuh kita, yang nantinya meskipun kondisi apapun yang kita alami, kita tetap bisa cool, kalem. Kayak contoh ya, nanti kita sedang nyetir, nanti ada tekniknya namanya mindful walking, itu termasuk mindful driving. Kita lagi nyetir, ada orang yang nyalip, wus, Wah, kesel kan kita iya, tuh. kalau dulu langsung wah itu kutu-kutu semua keluar. Kejar deh, kejar. Kalau nanti orang wus, ada doa yang paling ampuh diajarkan di meditasi sadar. Wow, keren banget. Doanya apa? Sabar nanti. Baru mau saya tanya. Iya, jadi kita langsung cool, biar mungkin dia sedang kebelet BAB. Oh iya, Biarkan betul, dia bisa. lewat. Gitu, itu salah satu contohnya. Nah, sebelum lebih lanjut, jadi gini, kenapa disebut medar, meditasi sadar? Kalau medar itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, Oh, sejarah. yang artinya mengungkapkan sesuatu ilmu, disebut ngawedar. Bahasa, jadi ngawedar itu atau medar, tapi itu juga akronim dari meditasi sadar. Jadi meditasi di sini kita tidak diam saja begini, tapi ada bolehlah kita sebut sebagai ritual-ritualnya yang membuat kita itu selalu eling lan waspodo. Itu. Ngerti nggak tuh? Bahasa Indonesianya apa? Jadi gini, saya ambilkan dari ilmunya Harvard Business School ya. Jadi keren, bukan kaleng-kaleng gitu. Menurut Harvard, yang namanya meditasi atau kita kenal dalam bahasa Inggrisnya mindfulness itu mengandung dua kata kunci. Kata kunci pertama, teman-teman, namanya fokus. Nah, kata kunci kedua namanya aware. Nah, fokus itu sendiri sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu hadir utuh. Wah. Jadi tidak boleh hanya hadir. Kalau hadir saja kurang, karena kadang-kala orang hadir tapi nggak utuh, setengah-setengah. Saya hadir di sini, tapi jiwa saya di mana-mana. Nah, itu dia, itu banyak. Apa begitu? Betul, itu fokus. Kemudian aware itu sadarnya penuh. Karena banyak orang merasa dirinya sadar, tapi lagi-lagi otaknya juga di sini, tapi membawa sehingga guru saya menyebutnya setan gepeng, teman-teman. Makanya
dalam bahasa Indonesia hadir utuh, dalam bahasa Jawa namanya eling. Kemudian sadarnya penuh, dalam bahasa Jawa waspodo. Eling lan waspodo. Sebenarnya meskipun diambilkan dari Harvard, ini ilmu kearifan lokal Indonesia, utamanya dari Jawa. Luar biasa ya teman-teman. Nah, kita sudah tahu ya meditasi sadar itu apa, atau yang kita sebut dengan medar ya. Ya. Sekarang kita ingin tahu juga kan tujuannya apa sih dari medar ini. Ya, terima Master, kasih. Jadi gini teman-teman, manusia pada dasarnya hidup apapun profesinya, itu mereka ingin sebuah kebahagiaan. Tapi rata-rata mereka mencari kebahagiaan itu di luar dirinya. Ya kan, aku bahagia kalau suamiku kaya raya. Aku bahagia kalau istriku cantik. Ya kan, aku bahagia kalau duitku banyak. Sampai ada yang baru-baru ini ke Gunung Kawi. Nah, ini jelas Iya. mencari kebahagiaan ke Gunung Kawi. Kalau ke Gunung Kawi. Ya, atau juga yang terbaru lagi bahkan ditemukan di Sentul. Dekat Iya, dari sini, iya, banyak betul, duit di betul, sana. betul, Mereka betul. menggantungkan kebahagiaan kepada dunia luar, bukan kepada dirinya. Gegara itu, maka hidupnya selalu merasa kurang. Kalau merasa kurang, maka rezeki menjauh, maka uring-uringan. Nah, sementara meditasi sadar tujuannya mencari semua kebahagiaan ke dalam diri kita. Kenapa kita perlu mencari ke dalam diri kita? Karena, ya saya nukilkan satu ayat, bahwa di dalam Al-Quran, surat Atin ayat 4, teman-teman boleh dicek nanti, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sudah kami ciptakan, kata Allah, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang ahsan baik, takwim itu bertakwa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini ahsan dan takwim, maka carilah sumber bahan bakar untuk bahagia ke dalam diri, nggak usah keluar. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas. Oh, ternyata kebahagiaan ada dari dalam diri kita, tapi ada caranya. Nah, caranya nanti diajarkan oleh Dewa Hipnotis ini, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu medar itu apa, tujuannya untuk apa, gitu kan. Nah, sekarang yang bisa ikut medar atau sasarannya itu Ya. siapa saja atau di mana saja ini? Baik. Master? Jadi teman-teman, yang tadi sudah saya sebutkan, semua orang ingin bahagia. Dari anak baru lahir sampai orang mau meninggal, semua ingin bahagia. Betul. Makanya kalau tujuannya untuk siapa, ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah mulai kebingungan mencari kebahagiaan keluar dirinya. Artinya sudah terlalu banyak pikiran, sudah terlalu orang menyebutnya overthinking. Jadi siapa yang sudah mulai overthinking, biasanya remaja mulai itu. Kalau anak-anak baby belum. Remaja itu mulai overthinking, kepikiran apakah dia suka aku, apakah nanti aku bisa diterima di komunitas ini gitu kan. Sampai tentunya orang yang udah mulai bekerja, apakah pekerjaan udah bener. Ya kan, makanya teman-teman, for your information, Google, SpaceX, Mas Elon, itu setiap tahun mengirimkan karyawannya ratusan sampai ribuan TAIs untuk belajar yang namanya meditasi sadar ini, atau dikenal sebagai mindfulness. Maka teenager, orang bekerja, bahkan sampai orang tua. Orang tua yang kemarin di batch 1 ada usia 70 tahun kan. Oh, iya. Dia kepikiran kalau mau masuk kamar mandi kok takut ada apa namanya, lumut-lumut yang hijau sama hitam-hitam, sehingga dia kehilangan kebahagiaannya. Bisa. Jadi remaja, orang dewasa, sampai orang tua bisa. Anak-anak belum. Oh ya, berarti kalau yang sudah bisa overthinking, Ya. atau remaja yang galau-galau gitu Ya, ya, betul. terus yang pekerja dia kalut dengan masalah pekerjaannya, Yes, betul. ibu rumah tangga yang galau dengan mungkin keuangan dan Betul, lain-lain. cabai naik harganya, telur naik apalagi harganya. telur naik terus sekarang ya. Ya. Gitu. Jadi semua kalangan itu bisa Bisa. dan sangat dianjurkan. Betul, betul. Master. Nah, berarti di sini bisa juga ya, Master. Misalkan satu instansi Ya, biar untuk lebih produktif, ya. itu bisa banget ya. Sangat, sangat. Dari pengalaman saya udah pernah membersamai itu 2 kementerian, kan, 2 kementerian di mana pesertanya nggak kaleng-kaleng. Mereka pesertanya adalah orang-orang yang sudah pimti, para pimpinan tinggi. Ini terjadi waktu COVID.
Karena waktu COVID banyak sekali kementerian yang juga terpapar, sehingga mereka mengikuti selama 3 hari 2 malam. Yang mereka testimoninya juga ketika pulang pikirannya lebih jernih ketika memutuskan sesuatu gitu kan, dan tidak berisik, tidak banyak yang namanya little voice di kepalanya. Nah itu 2 contohnya ya. Kemudian sekolahan juga ada juga ya, bahkan yang sudah mengikuti di Bogor ada, di Lampung ada, di Jogja ada, yang membuat guru-gurunya mengajarnya dengan sadar. Karena ternyata banyak guru yang ngajar nggak sadar, Teh. Guru datang ngasih PR tinggal pergi, itu nggak sadar. Tuh teman-teman. Iya. Jadi di sini sangat bagus sekali kalau istilahnya diadakan untuk suatu instansi, Yes, sekolahan, betul. atau mungkin kayak keluarga, salah satu keluarga kan banyak tuh, misalkan keluarga A dia mengadakan reuni besar yang mengadakan di villa ya, betul. nah, ini bagus banget sih, menurut saya sangat cocok ya teman-teman. Ya. Kan gini, meditasi sadar ini tadi bisa membuat makin produktif, Betul. kan, makin produktif. Kan kebanyakan kan tadi seperti yang sudah Master ulas, meditasi kan cuma duduk, Ya. duduk diam, Ya. bertapa, Bertapa, betul, bertapa. Nah, sedangkan ini berbeda, Ya. meditasi sadarnya berbeda. Bagaimanakah ini sehingga membuat lebih makin produktif dengan Ya. meditasi sadar ini? Ya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, meditasi sadar itu tidak hanya duduk diam. Salah satunya ada yang belajar diam, yaitu memaknai nafas. Disebut sebagai napas sadar. Tapi kemudian ada yang namanya langkah sadar. Langkah sadar itu termasuk jalan kaki, naik motor, nyetir, ya kan? Karena kan banyak sekarang kejadian, utamanya makhluk terkuat di dunia ini, dia sen kiri belok kanan, karena dia bisa naik motor sampai main handphone. Itu nyetirnya, naik motornya nggak sadar. Siapakah itu? Ada. Kemudian bahkan nanti apa? Makan sadar. Kalau makannya sadar, maka tubuhnya terkontrol. Karena banyak juga makan sambil main handphone, nonton TV, saya nggak sadar. Apalagi nanti berdoa sadar. Karena banyak orang berdoanya nggak sadar. Ya, saya ngerasa sih, saya Muslim, salah satu cara berdoa dengan sholat. Tapi banyak orang sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Makanya nanti diajarkan doa yang sadar. Apalagi berkata sadar, supaya kalau ngomong itu tidak asal mangap mulutnya menyakiti hati orang lain. Dan apalagi mendengar dengan sadar. Jangan kita orang lain ngomong kita asik main handphone, juga anak ngomong kita main handphone, suami istri ngomong bermusuhan gara-gara handphone. Apalagi bahkan sampai sadar rezeki. Banyak orang masuknya rezeki banyak, keluarnya juga banyak. Kenapa? Tidak sadar rezeki. Makanya nanti kita bahas apa sih sadar rezeki, supaya terhindar dari fenomena kendi bocor. Dan yang bahkan satu lagi ada yang namanya tidur sadar. Wah. Tidur kok sadar? Tidur sadar ya? Gimana caranya? Karena banyak- Tidurnya melek, melotot. Iya, banyak orang tidur tidak sadar, Teh. Artinya apa? Tidurnya tidak diniatkan, tidak sengaja ketiduran. Sambil masih lagi-lagi setan gepek. Kita ketiduran, tidur dalam kondisi yang sedih, marah, kesel. Itu tidur tidak sadar. Bangun tidur badan capek, pegel, padahal tidak habis nyangkul, tidak habis kerja, hanya gara-gara diganggu lagi-lagi oleh setan gepek. Jadi sampai tidur pun nanti diajarkan tidur yang sadar. Hasilnya badan sehat, bangun tidur, bugar, kerja lebih semangat. Maka produktivitas meningkat. Luar biasa. Itulah teman-teman, ternyata meditasi sadar ini sangat banyak manfaatnya. Udah gitu coba napas sadar. Nah, kita kan napas sudah biasa aja nih. Ya, ternyata ada caranya napas Ya. sadar. Terus mendengar sadar, Mendengar dengan sadar, berbicara dengan sadar, makan dengan sadar, bahkan tidur pun dengan sadar, teman-teman. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini semuanya akan diajarkan oleh Master Dewa Hipnotis kita pada hari Dewanto ini di acara bootcamp Meditasi sadar. Nah, ini tuh berapa hari ya kita mengadakannya? Iya, jadi untuk yang 8 skill ini itu cukup 2 hari 1 malam. Jadi itu sekitar 20 jam kita berikan. Untuk sementara kita lakukan di tempat yang memang dingin, di puncak. Wow. Dan kita ini sudah batch kedua.
kan, di mana di batch pertama sudah banyak keajaiban. Wow, luar biasa. Ya, nanti batch 2 saya yakin akan lebih banyak lagi keajaiban yang terjadi, maka don't miss it. Kan, Wah. segera gabung di meditasi sadar. Nah itulah teman-teman semua, ini tuh sangat menarik, sangat bermanfaat, dan yang terpenting ini tuh sangat dibutuhkan untuk kita semua. Pasti teman-teman semua punya masalah dengan pemikirannya sendiri-sendiri, masalah hidupnya, solusinya itu meditasi sadar bersama Master Dewa Hipnotis kita. Nah, sebelum kita akhiri dengan kita bincang-bincang dengan Master kita tanya dulu, Master, sukses story-nya di meditasi sadar ini, coba minta di-share dong biar teman-teman semuanya tahu, ya nggak teman-teman? Ya, terima kasih Teh Ais, teman-teman. Kita tidak ingin sombong, hanya begini. Kalau kita mempunyai sebuah keilmuan, kemudian diajarkan bahkan dengan harga yang mahal, dengan bonus sertifikat, tapi ternyata hasilnya zong, tidak langsung bisa ngefek, itu kok sayang. Sementara dengan teknik meditasi sadar, hanya mempraktekkan beberapa teknik saja, yang utama, bahan bakar utamanya adalah napas sadar tadi, yang paling baru kedua, yang cerita harusnya Hari mamahnya ini ya? ya, hari ini. Hari ini, teman-teman. yang cerita yang punya anak deh. Jadi kebetulan anak saya itu hari ini sidang tesis S2-nya. Yes. Pada saat Master Hari Dewanto mengadakan meditasi sadar, anak saya ikut sertakan. Dan sebelum ujian, dari pas pulang sampai tadi sebelum sidang tesis S2-nya, mempraktekkan teknik meditasi sadar ini. Ya. Dan luar biasa. Ujiannya itu melalui online karena kebetulan kuliahnya di Jogja, tinggalnya di BSD. Kebetulan juga salah satu pengujinya itu sedang melaksanakan umroh, jadi dimintalah untuk secara Online. online. Alhamdulillah, dan luar biasanya anak saya itu begitu tenang, dan si pengujinya pun puas dengan jawabannya. Akhirnya waktu yang ditentukan selama 3 jam, dia bisa menentukan dengan separuh waktunya. 1,5 jam. 1,5 jam. Dan hasilnya sangat memuaskan. Ini karena ikut meditasi sadar ini, teman-teman semua. Jadi ujiannya ujian sadar. Ujian Sangat sadar. Sangat sadar, seperti itu. Itulah teman-teman. Jadi itu baru 2, masih banyak, tapi nanti kita sambung di lain waktu. Oke. Nah, mari teman-teman semua mengikuti medar atau meditasi sadar bersama Master Hari Dewanto kita. Ya, liputan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.